Oke, nah saudara, hari ini saya terbeban akan bicara tentang seri fathering. Yang pertama tentang pemulihan hati Bapak. Yang kedua nanti, kalau saudara nggak ada acara, bisa hadir karena sesudah sesi satu tentang pemulihan hati Bapak, yang kedua adalah bicara tentang Bapak yang bagaimana yang bisa menjadi berkatnya. Bapak di sini adalah bicara bukan hanya perempuan, laki-laki, tetapi juga spirit of the man daripada Yesus. Semua pria dan wanita bisa dipakai Tuhan, bisa diterapkan dalam gereja, keluarga, bisnis dan yang lain-lain. Siap. Sekarang kita masuk dalam sesi yang pertama ya, tentang fathering leadership. Nah, saudara, kita akan membaca satu ayat sebelum ayat ini dibukakan oleh Andre di atas sebagai pengantar. Sesudah ayat ini dibacakan, ayat ini adalah ayat yang terakhir yang ada di dalam perjanjian lama. Kitab Maleakhi. Kalau saudara bawa Alkitab, sesudah kitab Maleakhi sebelahnya itu ada kosong. Artinya gini, Allah tidak berfirman lagi selama 400 tahun sesudah ayat yang kita akan baca. Berarti ayat ini adalah ayat legasi, nasihat, wejangan yang terakhir yang sangat penting yang Tuhan ingin sampaikan. Oke, ayatnya adalah sudah ada di bawah poin semua ya. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Yuk kita akan baca bersama-sama. 2-1. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ayat ke-6, 2-1. Maka ia akan membuat hati siapa? Bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, nubuatan ayat ini berbicara adalah pada hari-hari terakhir akan Allah akan mengutus Nabi Elia. Nah, banyak penafsir yang dulu mengatakan Elia akan dibangkitkan pada zaman terakhir. Siapakah zaman terakhir? Hari-hari sekarang. Tetapi sebenarnya bukan Nabi Elia dibangkitkan. Elia adalah bicara tentang Eli Yahweh. Eli itu adalah Bapa dan Yahweh itu adalah Tuhan. Artinya pada hari-hari terakhir zaman sekarang, Tuhan akan bangkitkan pelayanan hati Bapa. Dan ayat mengatakan, ayat 6, ia akan membuat hati bapak-bapak, ayah-ayah yang dulu tidak tanggung jawab, ayah-ayah yang dulu hanya ngocar-ngacir di tempat-tempat yang gak benar. Satu hari Allah akan jamah ayah-ayah. Ayah akan pulihkan bapak-bapak. Dan akibatnya anak-anak yang mungkin lari dari rumah, anak-anak yang liar, anak-anak yang putus asa, anak-anak yang tidak ada kasih akan balik kepada Bapa. Maka akan terjadi pemulihan yang sangat besar. Hati bapak-bapak akan balik kepada anak-anak dan hati anak-anak akan balik kepada bapak-bapak. Nah, berpuluh-puluh tahun aku merenungkan ayat ini. Dan ayat ini berbicara terus-menerus sampai hari ini. Kenapa disebutkan hati bapak-bapak? Tidak dikatakan ayat ini hati ibu-ibu. Karena bapak-bapak adalah sumber. Katakan sumber. Sumber. Ayah di dalam keluarga adalah sumber. Kalau sumber airnya bersih, ya, Ronda 88, airnya bersih dari hulu, maka ke hilirnya akan bersih. Tapi kalau airnya calancang, virus, maka dari hulu ke hilir akan menjadi racun. Kalau seorang ayah sudah dipulihkan Tuhan, pasti isinya akan dipulihkan Tuhan. Anak-anaknya akan dipulihkan Tuhan. Keluarganya akan dipulihkan Tuhan. Gerejanya akan dipulihkan kok Tuhan.
Bisnisnya akan dipulihkan Tuhan. Kotanya akan dipulihkan Tuhan. Bangsanya akan dipulihkan Tuhan. Dan Indonesia akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari ayah. Seorang bapak, pemimpin, sumber. Yang kedua, kenapa disebut bapak-bapak? Patim, mama saya lebih dominan dari papa saya. Papa saya selalu tunduk ke bawah. Mama saya lebih macho man. Jadi yang menjadi pemimpin itu adalah bukan bapak saya. Jadi di dalam keluarga saya selalu melihat papa saya selalu di bawah. Mama saya selalu menjadi pemimpin. Nah, kenapa demikian? Terjadi karena bapaknya tidak berfungsi. Kalau bapaknya berfungsi, maka bapak itu adalah pemimpin dalam keluarga. Bukan berarti merendahkan wanita. Wanita itu hebat sekali, katakan. Wanita itu diciptakan Tuhan sebagai penolong, bukan penodong, bukan penggonggong jika gogok, atau perongrong, susah kalau sadar. Wanita adalah sebagai penolong, bukan perongrong. Tetapi Tuhan menciptakan pria itu adalah ditakdirkan menjadi pemimpin. Pria dan wanita di hadapan Tuhan sama, equal. Tetapi yang bedanya adalah fungsinya. Bapak adalah sebagai seorang pemimpin. Katakan amin. Dan wanita adalah sebagai penolong. Kalau terbalik ini, akan ada jutaan air mata terjadi di dalam keluarga. Yang ketiga, kenapa bapak-bapak yang harus dipulihkan dulu? Tolong jawab dengan jujur. Yang biasanya berbuat dosa atau meninggalin keluarga atau selingkuh, biasanya wanita duluan atau pria duluan? Pria atau wanita? Wanita atau pria? Pria. Yang ngomong ini bukan wanita, pengakuan jujur juga. Nah, akibat dari seorang pria nggak tanggung jawab, seorang pria tidak hidup di dalam takut akan Tuhan, maka terjadilah yang namanya adalah wanita akhirnya menjadi luka hatinya, menjadi amsyong, luka batin. Maka bisa melakukan wanita lebih sadis daripada seorang pria. Bapak, Ibu, teman-teman, saya melihat ayat ini bukan puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali saya melihat hal ini. Ini satu contoh yang kecil saja, tapi inilah kenyataan. Saya punya teman, dan kami suka main sama-sama suami istri. Main keluar dan yang lain kalau Idul Fitri, seperti hari sekarang Idul Fitri. Dan saya sangat mencintai keluarga ini. Keluarga yang usahanya sangat bagus, isinya baik, anak-anak yang lucu, imut-imut. Sekarang nggak tahu amit-amit, imut-imut ya. Sangat dekat dengan kami, kami main. Dari sejak kami kecil, anak-anak kami kecil, sini kita main. Satu hari, saya ditelepon sama keluarga ini. Dan katanya ada masalah. Dan ketika saya ngobrol konseling, si pria ini ngomong sesuatu bahwa istrinya yang gak benar, selingkuh dan yang lain-lain. Tapi setelah ngobrol dari hati ke hati, Roh Kudus berbicara, ternyata yang selingkuh duluan bukan istrinya, tetapi prianya. Dan ngaku dan termehek-mehek, nangis, saya peluk dan yang lain-lain. Dan termasuk juga istrinya akhirnya ngaku juga dan yang lain-lain. Tetapi beberapa bulan kemudian ternyata dua-duanya tidak bisa melepaskan pengampunan. Prianya semakin ria ke kanan dan wanitanya semakin ria ke kiri. Dan jadi korban adalah anak-anaknya. Anaknya telepon, Patim tolong datang ke rumah. Saya melihat perbedaan yang sangat menyerok sekali. Dulu anaknya sangat lincah, matanya sangat gembira. Tetapi ketika saya lihat sekarang anaknya nggak mau olahraga, nggak mau apa-apa. Ulangannya jelek, Jisamsu 2, 3, 4.
Sekarang gembrot, perutnya dulu six pack, sekarang six man. Termasuk juga yang ceweknya aut-autan, saya nangis, saya peluk, kenapa? Gara-gara papa dan mama. Ku dikumpulkan, datang lagi, nangis lagi. Tetapi bulan kemudian kembali tomat, kadang-kadang tobat, kadang-kadang kumat. Dan sampai hari ini mereka berpisah. Dan anak-anaknya terluka. Dia balas dendam dengan melakukan banyak hal. Dan ketika saya melihat bulan kemarin ketemu anaknya, sangat berubah. Saya hanya bisa memeluk dia, mendampingi dan ngomong ini, anytime 24 jam, Untim ada di samping kamu. Walaupun kamu gak punya ayah, gak punya ibu, akan jadi bapak buat kamu. Anak-anaknya terluka. Dan akibatnya saudara, bukan hanya keluarga yang pecah, bisnisnya yang miliaran habis, rumah yang miliaran habis. Genaplah ayat ini. Kalau Bapa tidak dipulihkan, kehancuran terjadi. Tapi berita akhir zaman mengatakan, hati bapa-bapa akan balik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak akan balik kepada bapa-bapanya. Akan terjadi pemulihan yang sangat luar biasa. Untuk masa depan yang luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saudara, ini adalah bukan hanya bicara tentang keluarga. Saya juga melihat ini terjadi di dalam gereja Tuhan. Kenapa gereja Tuhan ada yang banyak pecah dan terjadi banyak kekacauan? Karena nggak ada seorang bapak, seorang pemimpin yang ada di dalam keluarga. Kenapa perusahaan tidak bisa maju dan akhirnya tidak nyatu dan yang lain? Karena sumbernya harus dipulihkan. Nah saudara, 400 tahun kemudian, katakan 400 tahun kemudian, 400 tahun kemudian, Tuhan berfirman lagi. Lukas 1 ayat yang ke-17. Yuk kita baca bersama-sama. Apa yang disampaikan? Lukas 1 ayat 17. Yuk kita baca sama-sama. 2, 1. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. 400 tahun kemudian Tuhan berfirman lagi. Injil pertama bukan Matius tapi sebenarnya Lukas, dan pesannya sama. Pada hari-hari terakhir akan muncul pelayanan yang disebut adalah hati Bapa. Karena 2 Timotius 1 ayat 3 mengatakan, pada hari-hari terakhir manusia akhir zaman akan muncul anak-anak yang durhaka, anak-anak yang putiau, pucat. Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluar untuk keluarga, jalan keluar untuk bisnis, jalan keluar untuk gereja Tuhan. Jawabannya adalah munculkan pemimpin yang punya hati Bapa. Jalan keluarnya adalah ketika setiap keluarga, setiap orang harus mengalami perjumpaan pribadi, hati yang dipulihkan oleh hati Bapa. Dengan cepat ada 3 hal yang terjadi kalau seorang anak enggak punya figur seorang bapa. Sekali lagi, bapa di sini bukan hanya pria, tetapi wanita juga bisa. Yang punya hati, spirit of the man, hati seorang bapa. Yang pertama, kehilangan identitas diri. Beberapa tahun yang lalu, ketika anak-anak masih kecil, aku sudah mandi dan selesai. Biasanya istri menyediakan baju
celana, dasi, dan yang lain-lain. Tapi ketika aku keluar, semua perlengkapan nggak ada. Isi udah ke pasar. Sieni waktu itu sekolah SD. Saya tanya, Sari, mana pakaian? Nggak tahu kemana. Saya agak gemeter. Apakah di sini ada makhluk sesuatu? Nah, saya jalan ke kamar pribadi saya. Nah, saya melihat satu adegan yang nggak pernah dilupakan. Waktu itu Henry sekitar umur 3 tahun. Ternyata anak saya yang kedua, Henry, memakai semua sarana pakaian, celana, sepatu, dasi papanya. Sambil dia bercermin, lihat kiri, lihat kanan, ingin secakap Jackie Chan. Saya di belakang tertawa melihat Henry bergaya dan goyobot. Bagi seorang anak, ayah adalah segala-galanya. Bagi seorang anak, ayah adalah yang paling jago. Bagi seorang anak, ayah adalah seperti Tuhan sendiri. Celakalah kalau seorang anak enggak punya figur seorang bapa yang baik, bapa yang kuat. Pasti anak ini akan kehilangan identitas dirinya. Dia akan lari ke tempat-tempat dugem. Siapa saya? Saya juga nggak tahu siapa saya. Dia akan lari ke tempat-tempat kegelapan. Dia akan tanya. Karena ayahlah yang memberikan identitas. Seorang ayah adalah yang memberikan begini. Nak, you are my son. Engkau anak yang hebat. Engkau anak yang luar biasa. Engkau bisa dipakai Tuhan. Ayah harus memberikan identitas yang pertama bagi seorang anak. Kok nggak ada yang kasih tepuk tangan? Nah, secara penelitian ilmu psikologi, ada anak-anak, laki-laki terutama, 3-5% itu feminim. Ya, kalau di Alkitab itu seperti Yakub, lebih dekat dengan mamanya. Lebih senang kepada fashion. Lebih senang kepada roh rambut. Lebih senang kepada sialon. Lebih senang kepada barang-barang yang kecewa-cewaan. Kau jangan agak begini. Itu alamin, nggak jadi masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah anak yang tipe begini adalah satu kali di sekolah ngerjakan tugas olahraga nggak mau. Dia lebih senang main yang pakai tangan, pakai seni segala macam. Teman-teman yang ngomong bencong, gitu pisan mana bencong. Pulang ke rumah, dia ngomong papa, tadi ono disebut bencong. Papanya nggak ngerti dan papanya sedang berantem sama mamanya. Esimo. Langsung dia ngomongin, memang kamu seperti bencong. Begitu kata-kata dihuncurkan dari seorang ayah. Dengar, semua kata-kata yang diucapkan di dalam keluarga 10 tahun ke bawah. Dan yang menyampaikannya adalah orang yang punya otoritas, terutama adalah ayah, akan menjadi kebenaran. Begitu dia langsung dengar 180 derajat langsung, memang saya bencong. Dan sejak itu dia mulai berubah. Antenanya ketemu dengan yang LGBT. Ting ting. Hanya dimakan dan yang lain-lain. Dan akhirnya jadi homo. Ini bukan teori. Ini adalah konseling yang kami lakukan. Bukan satu, sangat banyak. Ayah memberikan identitas. Kalau Anda punya anak yang demikian, jangan malu. Memang kenyataannya dia akan menjadi orang yang luar biasa. Tapi beda dengan anak yang kedua. Tipenya 95% seperti Esau. Macho man. Nah, kalau yang tipe yang kedua maco, hayu berenang langsung, hayu belum aja loncat dia udah loncat duluan.
Kalau anak yang pertama harus digandeng. Nak, ayo kita sport, olahraga supaya sehat. Dingin. Enggak apa-apa. Dipeluk, dikuatkan. Dan seringkali kita harus tatap matanya. You are my son. Kamu adalah laki. Kamu adalah pemuda, harapan, bangsa, agama, dan mertua. Selalu harus diteguhkan. Anak pertama karena, kalau itu ada Bapak, saya percaya tidak akan ada yang namanya LGBT, tidak akan ada yang namanya homo. Pria adalah pria. Ayah yang memberikan identitas. Katakan amin. Yang kedua, kehilangan rasa aman dan kasih sayang. Anak-anak yang dilahirkan tanpa dekapan seorang ibu, ini fungsi ibu. 0 sampai 5 tahun, yang paling harus lebih kuat bukan bapak. Bapaknya ada di mana? Biasanya bapaknya adalah ke luar, bekerja, bisnis, pelayanan. Masa-masa umur 30 tahun itu harus achieve target. Karena itu, yang di rumah adalah 0 sampai 5 tahun adalah masa-masa ASI, air susu ibu. Didekap, disayang, dipeluk, diobok-obok. Nah, masa-masa itu kau hilang, anak ketika tumbuh besar selalu kosong. Enggak di WA sedikit langsung dia amsyong. Enggak diperhatikan saja langsung dia gampang putus asa, gampang sekali kuciwa. Kenapa? Karena dia kehilangan rasa aman dan kasih sayang. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, betapa sangat pentingnya peranan seorang ibu 0 sampai 5 tahun itu adalah peran seorang ibu memberikan kasih sayang. Dan yang ketiga adalah ketika seorang anak tidak punya figur seorang bapak, kehilangan tujuan hidup. Kamu mau jurusan apa nanti kuliah? Teing. Akhirnya masuk akunting. Di akunting hitung-hitung duit orang lain. Ketika di wisuda 9 tahun. Dipoto dia cemberut segini aja. Saya tanya, kenapa kamu cemberut udah 9 tahun? Kan itu perjuangan tanpa akhir. Salah jurusan. Sekarang jadi tukang foto. Bukan foto jelek, tetapi tidak tahu tujuan hidup. Ayah yang memberikan tujuan hidup. Kamu akan begini, kamu akan begini, kamu akan begini. Dengan papa dan mama memberikan tujuan hidup. Katakan amin. Amin. 3 hal ini. Oke, nah ini adalah data yang terjadi. Nah, dengan cepat Bapak Ibu Saudara, dengan cepat ada beberapa survei dunia yang menyatakan apakah betul kehadiran Bapak itu pengaruhnya besar. Tampilkan. Saya baca dengan cepat ya. Data dari Dr. Loren Mans mengatakan dari mental health menyelidiki bahwa ketidakhadiran ayah merupakan faktor yang lebih kuat daripada kemiskinan. Next. Nah ini, suatu kelompok peneliti tingkah laku dari Yale University mempelajari pelanggaran hukum di berapa saudara? 40 kebudayaan di seluruh dunia menemukan bahwa tingkat kejahatan yang tinggi terjadi di antara orang dewasa yang pada masa kecil mereka hanya dibesarkan oleh wanita sendiri. Ini adalah 48 kebudayaan. Yang terakhir, datanya banyak sekali, bisa sampai besok malam. Jadi singkat saja. Nah, penelitian Dr. Ahmad Nikori mengatakan ketidakhadiran ayah secara emosi maupun fisik mengakibatkan yang pertama, rendahnya motivasi untuk pencapaian. Ketidakmampuan untuk membedakan kenikmatan sesaat dengan upah yang akan datang. Rendah diri, minder. Yang terakhir, cenderung dipengaruhi oleh kelompok dan terlibat pelanggaran hukum anak di bawah umur terhadap seorang anak. Nah, selesailah sudah. Sekarang beberapa menit lagi, ada waktu 20 menit, how to-nya bagaimana? Jalan keluarnya. Apakah saudara mau tahu jalan keluarnya? Coba lihat kiri kanannya. Mau tahu jalan keluarnya? Tersenyum dulu.
Yes, oke. Patim, saya nggak punya bapak yang baik dalam hidup. Bagaimana jalan keluarnya? Patim, saya seorang ibu, seorang bapak hari ini. Bagaimana jalan keluarnya? Selalu di dalam Yesus ada jalan keluar. Jalan keluarnya adalah, yuk tampilkan ayatnya, yaitu Yohanes 14 ayatnya ke-8. Ini jawabannya. Siap baca? 2, 1. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Sekali lagi, 2, 1. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kebutuhan yang terbesar hari-hari sekarang, baik di dalam keluarga, di gereja, ataupun di masyarakat, bahkan di Indonesia, adalah jeritan Filipus, adalah jeritan daripada manusia hari-hari sekarang yang mengatakan, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kalau di dalam keluarga ada seorang bapa yang betul-betul hidup di dalam takut akan Tuhan, saya sangat percaya keluarganya cukup, apapun akan bisa dipulihkan Tuhan. Jalan keluar daripada narkoba bukanlah rehab. Jalan keluar daripada homo dan lesbi dan yang lain-lain bukanlah disuntik dan yang lain-lain, bahkan dinikahkan. Karena sekarang sudah diausi, sudah bisa dinikahkan. Jalan keluar daripada anak-anak yang mengalami banyak masalah dan yang lain-lain. Bukan dia dihukum. Jalan keluar daripada semua itu, hadirkan seorang ayah yang punya hati Bapa. Pasti pemulihan akan terjadi. Ayat selanjutnya, Yohanes 14 ayat ke-9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Filipus katakan, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Dia tanya. Dan pertanyaan ini adalah jeritan dunia saat ini. Yesus jawab, barang siapa yang, nanti dulu ayat tetap, barang siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Ketika Yesus ada di dalam dunia ini, Yesus adalah gambar Allah. Ibrani mengatakan, ayat Ibrani 1 ayat 13, dan gambar itu telah menjadi manusia, yaitu Kristus. Karena itu Yesus selalu di dalam hidupnya memberikan perumpamaan. Nah, perumpamaan anak yang terhilang, saudara, itu adalah belum pernah terjadi di Israel sana. Kalau ada anak yang jahat, anak yang melawan orang tua, langsung dihukum, bahkan dirajam sama batu. Tapi Yesus membukakan perumpamaan supaya semua orang dapat gambar yang menceritakan anak yang terhilang, minta kafei sebelum papanya mati. Ini adalah bocengli. Oke, dia poya-poya, sampainya hartanya habis. Dia sudah tinggal sama babi, makan ampas babi, mukanya muka babi, mulutnya dan napasnya seperti babi, sudah bau. Tetapi ketika dia pulang, kok pas bapaknya ada di depan pintu,
Kenapa ada di depan pintu? Karena anytime, 24 jam, selama bertahun-tahun, Bapaknya selalu menunggu. Beberapa bulan kemarin, aku pulang ke Tasik, ketemu Mama. Biasanya aku selalu ngomong sama Cici, jangan beritahu Jackie Chan mau pulang ke Tasik. Karena kalau ngomong jam 12, Mama biasa tidur jam 1, enggak tidur terus, tunggu terus sampai semalaman. Nah, saya lupa ngomong, si Cici udah ngomong bahwa Timotius akan pulang ke rumah jam 4. Tapi di perjalanan aku terlambat dan enggak sadar Mama ada nunggu. Ketika saya sampai di Haji Baki dan ke pintu, saya nangis. Mama saya berdiri umur 92 tahun. Dengan kaki yang sudah pakai tongkat. Nunggu dari jam 12 sampai jam 5. Mama saya di pintu gini, ngomong gini. Mana budak nu kasep teh Timotius? Ente datang-datang, mana? Begitu saya lihat, saya nangis, saya paikuy. Saya peluk, Mami kenapa tunggu Timotius? Kenapa? Karena saya sayang sama kamu. Mama saya baik, tapi banyak kelemahan manusia. Tapi ada Bapa surgawi yang menerima keberadaan kita. Ketika kita berdosa, ketika kita nggak punya apa-apa, ketika kita tersesat, ketika kita hancur, ketika kita sedang kecewa, kita pulang. Bapa surgawi memeluk kita. Dan mengatakan begini, you are my son. Engkau anakku. Mungkin ada di antara saudara dilahirkan gak punya seorang figur bapak yang baik. Bahkan mungkin papamu selingkuh kawin lagi dan engkau terluka. Bahkan engkau lahir tanpa seorang ayah. Tapi dengar, ada seorang bapa yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan. Engkau dipeluk. Pagi ini engkau dipulihkan oleh hati Bapa dan engkau diberikan gini, you are my son. Engkau adalah anakku. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saudara, Yesus menceritakan satu perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Itu gambaran siapa? Yesus juga bercerita tentang melakukan orang yang berzina, WTS, harusnya dirajam batu dan semua orang agama akan menghancurkan dia. Yesus ngomong begini, siapa yang tidak berdosa, lempar batu yang pertama. Semua tidak berani karena semua berdosa dan lari semua. Dan Yesus katakan, karena orang tidak menghukum kamu, aku katakan, kamu juga tidak dihukum. Aku mengasihimu, jangan berbuat dosa lagi. Gambaran hidup Yesus di dalam dunia. Dan semua perumpamaan Yesus menggambarkan gini. Yesus adalah Bapa yang sangat baik. Artinya adalah ketika saudara mengalami perjumpaan dengan Yesus, sebenarnya langkah kedua adalah saudara punya Bapa di dalam Yesus Tuhan. Katakan amin. Dengan demikian, next. Yohanes 14 mengatakan, yuk baca. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi kalau saudara mengalami perjumpaan dengan Yesus, saudara sudah mengalami perjumpaan dengan Bapa surgawi. Karena itu Yesus mengatakan kalau engkau berdoa adalah Bapa kami di dalam
surga. Daddy. Bahasa Sundanya, Abah. Bahasa Betawinya apa? Babe gue di dalam surga. Wow. Katakan amin. Dengan demikian, next yang terakhir. Matius 3 ayat yang ke-17. Inilah ayat yang sangat kuat. Baca bersama-sama. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketika Yesus dibaptiskan, sebelum memulai pelayanannya yang sangat hebat, penderitaan dan kayu salib, ketika dia muncul di atas baptisan air, Bapa di surga ngomong begini kepada Yesus, engkaulah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus sendiri perlu peneguhan dari Bapa surgawi. Apalagi saudara dan saya. Katakan amin. Anton, kalau satu kali Anton saya datang sama Anton dan ngomong gini, anggap saya papa ya, walaupun belum pantas ya, seperti sama ya umurnya. Anton, engkau adalah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Bahagia enggak? Happy enggak? Happy sekali. Yang ngomong bukan Jackie Chan. Yang ngomong adalah Bapa surgawi. Karena itu, kebutuhan manusia 3 hal ini dijawab dengan 1 ayat ini. Muncul kan? Dari ayat ini muncul. Next. Ketika seorang tidak punya identitas dan mengalami perjumpaan dengan Yesus, identitas sejati dijawab oleh ayat tadi. Kata-katanya apakah? Inilah anakku. You are my son. Yang kedua, jahitan manusia hari-hari sekarang, rasa aman dan kasih sayang. Mungkin keluarga kita ada yang pecah, cerai, dan yang lain-lain. Hampa, kosong, jadi aneh kelakuannya. Aku gak ada waktu. Bagaimana seorang anak kau tidak mendapatkan kasih yang secukupnya? Aneh. Ya, nanti di ibadah kedua akan lebih dikupas tentang hal itu. Maka ayat mengatakan, ku kasihi. Yesus katakan, aku mengasihi. Yang ketiga adalah, banyak orang tidak tahu tujuan hidup, perintut ambigu. Maju mundur, lebih banyak mundur daripada majunya. Maka Yesus mengatakan, Bapa surga mengatakan, kepadanya aku berkenan. Bapa mengkokohkan kehidupan seseorang. Aku percaya sama kamu. Kokohkan potensi dengan afirmasi. Aku berkenan kepadamu. Mau kamu hancur, mau kamu gagal, Papa percaya sama kamu. Kamu pasti bisa mengatasi semua hal. Amin, amin, harus amin, katakan amin. Pemusik bisa maju ke depan. Nyanyikan intronya dulu, kasih yang sempurna. Saudara, ketika aku kecil, papa aku meninggal umur 9 tahun. Umur 9 tahun aku meninggal. Papa aku meninggal waktu aku umur 9 tahun. Berarti Anda belum tidur. Yang kedua, yang pertama, saya kehilangan identitas diri.
Karena selalu direcehkan di sekolah. Ekonomi, badan pekbun, pendek dan buntat. Selalu paling depan, digetokin sama orang lain. Disebut si Ateng. Semampai semeter juga gak sampai. Kehilangan identitas diri. Coba nyebut itu bisa. Sampai hari ini, haleluya, puji Tuhan, shalom. Orang gak bisa nyebut itu baik hati. Yang kedua, mama punya anak 9. Yang bungsu 3 tahun. Sarapan bayangkan. Jadi satu nyusu satu, yang satu diginiin, yang satu diginiin, yang satu kaki mun setrika, yang satu jalan. Bayangkan. Kehilangan rasa aman dan kasih sayang. Akibatnya tidak tahu tujuan hidup. Sekolah kelas 2 ngendok 3 tahun. Umur 21 tahun masih kelas 2 SMA. Dan yang lain-lain. Sampai satu hari, singkat cerita, aku mengalami perjumpaan dengan Bapa surgawi. 30 tahun yang lalu dia ngomong ini, "You are my son." Kamu adalah anakku. Kamu gak punya ayah. Ayahmu mati. Tapi aku akan menjadi ayahmu selama-lamanya. Engkau adalah biji mata kekasih. Dan aku mengokohkan hidupmu. 58 tahun hari ini berarti sudah 38 tahun. Di Jalan Cemara 4 nomor 4. Itulah perjumpaan aku mengalami. Perjumpaan pribadi. Yesus menjadi Bapakku. Dan getarannya sampai hari ini terus makin kuat. Semua orang butuh seorang Bapa. Yang kedua, apa yang saya lakukan? Ketika remaja bertobat dari bunuh diri, saya masuk ke gereja, cari mentor yang punya hati Bapa. Saya lihat ketua PBI-nya, apakah punya hati Bapa, saya dekatin. Ada pendetanya, saya dekatin. Karena saya nggak punya role model seorang ayah, papa saya meninggal. Ketika saya kerja di Bank Danamon, saya ketemu dengan pemimpin cabangnya. Dan dia menjadi role model seperti papa saya. Saya belajar dan menganggap dia itu adalah mentor, menjadi seorang Bapa. Ketika aku bertemu dengan Pak K.E. Deleo, pemimpin pria sejati, saya selalu peluk dia seperti kemarin. Dan saya diurapin, dikuduskan. Dan saya ngomong gini, "You are Father." Engkau ada Bapakku. Kau ada di antara saudara. Mungkin engkau menjadi single karena engkau pisah. Anakmu yang pertama harus mengalami perjumpaan dengan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua adalah bawa kepada pamannya. Bawa mungkin di gereja. Kenalkan sama orang yang punya hati Bapa. Dan sudah ada di tempat ini. Pak Suksanda dan Pak Yopi menjadi figur Bapa buat gereja ICC. Kau nggak kasih tepuk tangan. Karena setiap orang perlu role model. Perlu sesuatu yang nyata menjadi Bapa. Katakan amin. Nah, sesi 2 akan dikupas secara lebih terperinci tentang ciri-ciri seorang Bapa yang dewasa itu apa. Ciri-ciri seorang yang punya hati Bapa itu bagaimana. Dan akibatnya amazing. Kegerakan yang luar biasa akan terjadi. Katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri.